bisa nantinya menyimak kembali dari hasil penjelasan ini. Baik, mohon izin saya akan coba membuka slide saya. Ya. Bukan ini, maaf. Yang ini. Mana PPT. Ya. Ya, sebentar Bapak Ibu sekalian, saya coba. Ya, sudah lihat Bapak Ibu sekalian, Mbak? Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih berkenan hadir pada acara sosialisasi sertifikasi HR, ya, Human Resources. Pada sore hari ini kita masih tahap sosialisasi, dan insya Allah semua yang hadir pada sore hari ini kita akan berikan sertifikat, ya, sertifikat sosialisasi tentang sertifikasi Human Resource. Nah, sosialisasi sertifikasi Human Resource ini, Bapak Ibu sekalian, nanti yang menjadi penyelenggaranya itu ada dua. Yang pertama adalah dari LDP-nya, yang namanya Lembaga Diklat Pelatihan. Yang kedua adalah LSP MSDMKI, jadi Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia Kompeten Indonesia. Nah, kebetulan LSP MSDKI ini ya menunjuk kami sebagai LDP-nya, lembaga diklat profesinya. Kalau kita di LSP Kelautan itu biasanya disebut lisensinya, yaitu TUK-nya. Jadi TUK bisa menyelenggarakan pelatihan, tapi nanti bisa sekaligus tempat ujinya gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kantor kita itu ada di Tangerang, tetapi kita ada beberapa training center, ada di Tangerang, ada di Tapos, di Depok, dan ada di Jakarta sendiri. Ya, kebetulan saya sekarang ini ada di Jakarta. Nah, lalu program-program kita yang meluncurkan yang saat ini tentang pelatihan, ada pelatihan bahasa Jepang. Di sini ada sahabat saya, direkturnya PT JIK, ya. Ada juga Pak Hendrakan tadi, Amanat Negeri Sakura, itu rata-rata melaksanakan program pelatihan bahasa Jepang khusus untuk program magang. Ya, jadi teman-teman yang dari perikanan, dari sektor lain itu nanti bisa bersinergi juga dengan lembaga-lembaga pelatihan yang SO mempersiapkan untuk magang ke Jepang. Nah, selanjutnya kita core bisnis kita kedua itu adalah sertifikasi. Nah, ini yang dari BNSP. Nah, kebetulan PUMI ini kan sudah ditunjuk jadi TUK-nya LSP Kelautan Perikanan dan LSP MSDKI. Jadi nanti kami sebagai lembaga diklat pelatihan itu bisa melaksanakan diklat untuk berbagai sektor. Nah, termasuk SDM ini, dan juga nanti akan ada diklat metodologi, ya, termasuk instruktur, pemagangan, koordinator magang, ya, itu nanti akan kita sebut program-programnya semua. Nah, lalu program pemagang Jepang itu adalah kompetensi bidang kami ya untuk mengirimkan magang ke Jepang. Kemudian yang keempat adalah penempatan pekerja industri secara profesional. Lalu kami juga sebagai konsultan untuk human resources dari berbagai perusahaan Jepang seperti Daiso. Daiso itu yang ada outlet-outlet yang Bapak Ibu di mall-mall. Itu kalau itu adalah kami konsultannya. Dan Papaya Group ya yang ada di Indonesia ini, kami yang akan mengkonsultasi mereka. Gitu Bapak Ibu sekalian. Itu perkenalan dari kami ya. Lalu bicara tentang program sertifikasi HR, ini nanti ada dua. Jadi sebelum
mendapatkan sertifikasi human resources, itu nanti akan dilakukan e-training. Jadi pelatihan secara online. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti berminat, berkeinginan, men-challenge untuk mendapatkan sertifikasi, itu Bapak harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh LSP MSDKI melalui program e-trainingnya. Nah, apa saja yang ditrainingkan dan standar apa saja yang digunakan. Nah, untuk program MSDM ini mengacu kepada standar SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nomornya masih menggunakan nomor yang lama, ini 307 tahun 2014 tentang, nah ini, bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, ini yang dijadikan standar untuk acuan pelatihan kita, sama acuan untuk asesmen. Nah, selain bidang SDM, ada satu lagi, yaitu bidang, ini yang sangat penting, tentang hubungan industrial. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di mana-mana kalau perusahaan demo, ya itu harus ahli di bidang hubungan industrial, yang nanganin konflik. Nah, ini semua ada di sini unit-unit kompetensinya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini standar yang kita pegang dua, satu untuk bidang MSDM, satu untuk hubungan industrial. Nah, lalu apa saja yang akan di-trainingkan secara online, itu ada 3 jabatan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian di perusahaan mempunyai departemen HRD, Human Resources Development, nah di jabatan ini itu ada 3. Ya, pertama itu adalah staff, yang kedua adalah supervisor, yang ketiga adalah manager. Nah, nanti coba kita lihat apa saja sih menjadi job desk atau unit-unit kompetensi yang ada di staff, supervisor, dan manager. Nah, syaratnya nanti ya, kalau mengikuti permohonan ya, aplikasi sertifikasi untuk staf HR, nah ini Bapak Ibu sekalian, harus memiliki syarat minimal lulusan D3 untuk fresh graduate. Nah, atau, nah ini kan kalau kita kan ada persyarat atau mahasiswa semester 5 ke atas. Ya, atau bagi lulusan SMA sederajat, pengalaman kerja minimal 1 tahun. Nah, kemudian nanti yang bersangkutan harus menyiapkan, Bapak Ibu, kalau ada yang sama semua LSP, harus menyiapkan portofolionya APL 02 ya, tentang staf. Ya, dan nanti ada APL 01 tentang identitas, ada APL 02. Lalu mengikuti pelatihan berbasis kompetensi ya, yang diadakan oleh lembaga pelatihan yang sudah diverifikasi oleh LSP MSDMKI. Nah, kebetulan kami sudah diverifikasi LSP MSDMKI sebagai lembaga diklat pelatihan untuk human resources. Nah, ini syarat untuk mendapatkan sertifikat staff dari BNSP seperti ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini kira-kira ini untuk ini bisa dipotong. Saya kalau misalkan, Pak, mohon izin saya bertanya tentang jabatan staf. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sebagai pimpinan perusahaan mau men-challenge ya staf karyawannya untuk jabatan staf, monggo silakan. Ini harus memenuhi persyaratan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian untuk staf? Atau saya lanjut? Masih ini? Baik, kalau gitu saya coba lanjut. Nah, lalu apa saja, itu tadi sudah persyaratannya, apa saja yang harus dilakukan ya selama pelatihan. Nah, karena kita pelatihan berbasis kompetensi, ya, jadi yang harus dilakukan nanti pada saat e-online, yang pertama itu adalah, ya, unit kompetensi pertama itu adalah
melaksanakan pencarian sumber calon pekerja atau biasa sehari-hari kita sebut dengan rekrutmen. Jadi karyawan Bapak yang ingin membidangi HR khusus untuk staf, dia harus kompeten melaksanakan pencarian sumber calon pekerja. Lalu yang kedua, itu mampu atau able untuk menyeleksi dokumen-dokumen lamaran calon pekerja. Yang ketiga, melakukan administrasi pengupahan. Dan yang terakhir, melakukan pengolahan administrasi pekerja. Nanti pada saat e-learning atau e-training ini akan dibahas secara tuntas. Ya, rencana kita mau lakukan pra PBK dan PBK secara online itu khusus untuk SAP itu adalah di tanggal 15 ataupun 22 Agustus. Nah, lalu asesmennya itu kita mundur. Ya, mundur sekitar tanggal 29 Agustus sampai 30 Agustus dalam rangka mempersiapkan bukti-bukti ya hasil training atau hasil pengalaman yang Bapak Ibu pernah lakukan di bidang HR seperti itu. Nah, ini untuk staf ya. Lanjut. Nah, sementara untuk supervisor, jabatan supervisor itu lulusan minimal S1 ya. Atau pengalaman kerja 3 tahun sebagai supervisor setara seperti supervisor, kemudian atau pengalaman kerja minimal 5 tahun jika lulusan di bawah S1. Nah, misalnya sudah lama bekerja, ya sudah 5 tahun, tapi masih di bawah S1, tapi masih di bidang HR, itu bisa mengajukan permohonan sertifikasi untuk supervisor. Lalu memiliki portofolio yang tertera pada APL 02. Nah, portofolio apa saja, itu nanti kan ada beberapa unit-unit kompetensi, kalau di staf tadi itu ada 4, ya nanti kita lihat kalau di supervisor itu ada berapa unit kompetensi yang harus disiapkan portofolionya. Nah, lalu sama mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang diadakan oleh LSP MSDM KI. Nah, kita lihat portofolio untuk supervisor. Nah, ternyata untuk supervisor Bapak Ibu sekalian ini lebih banyak. Ya, itu ada 14 unit. Nah, sementara tadi staf itu ada 4 unit karena ini kan sifatnya berjenjang. Dari staf tentunya atasannya adalah supervisor. Kita lihat unit-unitnya yang pertama itu adalah melaksanakan proses seleksi calon pekerja. Nah, tadi melakukan penilaian hasil seleksi, melakukan penawaran kerja terhadap calon. Ini yang nanti ditrainingkan Bapak Ibu sekalian. Melakukan penempatan kerja, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi sampai 14 itu melaksanakan tindakan disiplin kerja di tingkat organisasi. Nah, ini semua unit-unit ini ada di SKKNI yang saya paparkan di depan tadi. Nah ini pra PBK-nya, pelatihan berbasis kompetensinya secara online itu di tanggal 16 sampai dengan 16 dan 23. Jadi kita pilih hari yang tidak padat dan tidak sibuk ya, apa di Sabtu atau hari Minggu, dan kita mulai dari pukul 8 sampai pukul 12. Nah, di minggu depannya itu di tanggal 29 dilakukan pra-assessment secara offline dan assessment offline. Jadi nanti LSP MSTKI akan mengirim asesornya ke LDP Bumi, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang nanti online, yang mengajarkan online sama yang pra-assessment offline itu untuk menjaga independensinya ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara yang jabatan ketiga, kalau Bapak Ibu men-challenge ini, pingin menjadi manajer HR, itu lulusan minimal S1 ya di bidang HR. Atau pengalaman kerja 3 tahun sebagai manajer, setara manajer. Contohnya Pak Tenten nih di JIK, sudah dari supervisor apa sekarang manajer ya Pak Tenten ya? Itu bisa mengajukan permohonan sertifikat ini. Nah, apalagi atau pengalamannya sudah minimal 5 tahun, ya, memiliki semua portofolio. Jadi nanti tugas-tugas, bukti-bukti tugas pada saat e-learning
itu yang dibawa Pak Tenten itu adalah tugas ke-HRDN-nya selama ini gitu. Nah, nanti akan dibimbing, dikonsultasikan pada saat e-online. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Lalu, berapa unit kompetensi sih untuk manajer? Coba kita lihat. Nah, maaf, ini yang untuk manajer itu ada 20. Oh, ini maaf, saya belum tampilkan. Ada 20 unit kompetensi untuk manajer. Ya, ini saya belum tampilkan, nanti coba kita lihat di bawah. Nah, ada 20 unit Bapak Ibu sekalian. Ya, sama seperti HR tapi dia bertingkat lagi. Nanti setelah 20 unit itu lebih banyak lagi karena jenjangnya berarti lebih banyak portofolionya yang harus disiapkan. Nah, nanti di minggu depannya itu akan dilakukan assessment offline secara tatap muka, ya, langsung. Nah, namun demikian, ya, untuk LSP MSDK ini sudah mempersiapkan infrastruktur untuk AJJ, cuma belum divalidasi oleh BNSP, ya, untuk asesmen online-nya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian, pada saat pra-assessment, nanti kita akan pandu, jadi asesor itu akan pandu Bapak Ibu sekalian, termasuk kami dari LDP, memasukkan data-datanya Bapak. Jadi nanti dinotifikasi, dikirimkan email, ya, Bapak memasukkan semua identitasnya untuk APL 01, ya, dan APL 02. Nah, di sini. Jadi judulnya HR Staff, nomor LSP-nya, sertifikasinya, kode unitnya yang tadi berdasarkan SKKNI. Karena ini staff hanya ada 4 dokumen yang harus Bapak kuasai. Namun demikian bukan berarti 4 portofolio. Nanti di KUK kriteria unjuk kerjanya nanti akan dipandu oleh para trainer, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di sini Bapak Ibu masukkan upload fotonya, ada berandanya, nanti dikasih sandi, nanti ini berdasarkan KTP-nya, lalu pengisian APL 01 dan APL 02. Jadi nanti APL 02 itu bahwa Bapak Ibu sekalian sudah siap untuk diuji oleh para asesor. Ya. Nah, sementara untuk HR supervisor itu ada 14 unit juga. Ini sistemnya juga udah dibuat oleh LSP MSDKI gitu ya. Nah, nanti tinggal pra-assessment-nya juga. Jadi nanti semua portofolionya itu di-upload. Jadi tidak ada lagi kertas-kertas, jadi paperless. Jadi semua masuk di komputernya MSDMKI. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dokumen Bapak mulai dari ijazah, ya, sertifikat, foto, bukti tugas, pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya itu akan masuk semua di APL 02. Nah, nanti alurnya seperti ini Bapak Ibu, sama dengan di LSP yang lain. Jadi kami sebagai lembaga diklat, ya, LSP sebagai MSDNK-nya, BNS-nya itu akan mendapatkan sertifikat manajemen sumber daya manusia. Biasanya kalau sudah mendapatkan level manager seperti saya kemarin ini dapat title-nya Certified Human Resources Management, biasa disingkat CHRM. Begitu Bapak Ibu sekalian kira-kira, ya. Mungkin itu dari saya, ya, yang saya bisa gambarkan tentang sertifikasi dari HR mulai dari staff, supervisor, dan manager. Nah, nanti Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, termasuk pelaksanaan e-learning, e-training, dan e-sertifikasi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Fajar udah masuk ya. Terima kasih. Ya. Makasih. Ya, silakan ditanya ya. Jadi Pak Fajar ini luar biasa ya. Bu Putri, insya Allah nanti kami akan share ya materi ini ya. Nanti kita buat WA group, kita kasih ya untuk materinya ya. Jadi Bapak Ibu yang berminat sertifikasi itu bisa mengisi POM ya melalui POM online. Jadi nanti kita siapkan POM online gitu. Nah,
silakan Bapak Ibu yang mau nanya tadi tentang sertifikasi ada 3 jabatan ya. Ya. Ada jabatan staff, ada jabatan supervisor, ada jabatan manager. Nah, uniknya lagi nih Bapak Ibu sekalian, untuk sertifikasi HR itu di tahun 2021 ada edaran dari Menteri Tenaga Kerja sebelumnya bahwa setiap perusahaan itu di bidang HR wajib, wajib memiliki sertifikat kompetensi. Bapak Ibu bisa catat, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia waktu zamannya Pak Hanif Dakiri, nomornya M5HK 040/2019. Baik, saya copy nanti saya kasih di kolom chatnya nanti bisa ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak bisa nanti saya bisa traceability. Ternyata bidang HR itu udah wajib, Pak. Kelautan perikanan mana? Ayo gitu. Tuh, saya di kolom chat SE Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2011 ya. Silakan. Ya. Oke, silakan Pak Padli kalau jaringan kurang bagus ya. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan tentang sertifikat HR ini ya, e-learning. Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, karena paket sertifikasi ini ya kan belum ada PSKK-nya ya. Kalau di Kelautan dan Perikanan kan selalu mengandalkan PSKK. Namun di bulan ini dari LSP MSDM KI itu melaksanakan sertifikasi mandiri dengan tema paket merdeka. Wah, Pak Mer. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, karena semua LDP, ada 12 LDP menyelenggarakan ini dengan yang sama, itu dengan harga yang sama. Nah, dibandingkan dengan LSP lain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau yang paket merdeka ya ini itu biayanya kalau untuk pelatihan berbasis online-nya tadi dan sertifikasinya offline itu untuk staff itu biayanya hanya 1,5 juta. Sementara biasa kalau di luar dari paket merdeka itu 6 juta. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya di LSP MSDM yang lain. Nah, di Bali ini banyak sekali LSP MSDM ya juga. Nah, untuk HR supervisor itu 2 juta. Sementara kalau di luar dari paket merdekanya ini 17 Agustus 8 juta. Sementara HR itu 2,5 juta. Ini sudah include pelatihan berbasis online sama sertifikasinya. Dan nantinya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat BNSP. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait ini. Ya, karena kita serentak di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Silakan, Pak. Nah, nanti sertifikatnya bagus. Ada pertanyaan dari Pak Rudi Adnan. Nanti sertifikatnya perpanjang berapa lama, Pak? Apa nanti bayar lagi? Ah, ini bagus nih. Ya, mungkin Bu Putri bisa jawab ya kalau tentang ini. Saya pikir kan kalau dari BNSP sama Bu Putri ya. Berapa lama Bu Putri biasa sertifikatnya? 3 tahun, Pak. Oh, 3 tahun, ya kan? Apa nanti bayar lagi Bu? Kira-kira kalau mau resertifikasi yang biasa di tempat Ibu? Ya bayar lagi. Ya bayar lagi. Ya, jadi biasanya sih ada untuk perpanjangan biasa itu ya tetap bayar ya. Jadi akan diuji lagi ya bahwa Pak Rudi nanti harus mempertahankan ya hasil sertifikasi yang sebelumnya. Apakah masih online di bidangnya atau sudah pindah gitu kan? Nah, seperti itu ya Pak Rudi. Terima kasih pertanyaannya Pak Rudi ya. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya langsung boleh. Silakan Pak, langsung Pak di open. Hai Imron. Ya, silakan Pak. Saya dari Pak Hendar. Ya, silakan Pak Hendar.
Sebelumnya saya juga sebagai asesor BNSP, Pak, dari Oke, meteorologi, LSPP 1, Pak. oke, sip, sip. Ya. Satu, ya. Nah, kebetulan yang ini mungkin saya bisa saja mungkin mempromosikan ke teman-teman saya di industri, Pak. Siap, siap, Ya. siap. Ya. Nah, itu Pak, yang tadi ada online dan offline. Berarti itu offline-nya tatap muka atau bagaimana, Pak? Ya, betul Pak. Ya. Jadi karena ini masih AJJ kita belum dipalidasi sama BNSP, jadi masih dilakukan offline, Pak. Jadi kalau Offline, untuk ya. e-learning-nya itu sudah online. Jadi nanti tetap asesmennya itu dilaksanakan secara offline, asesor akan datang ke LDV-nya, Pak, gitu. Ya. ALDP-nya tetap ya. mengikuti protokoler kesehatan ya, pakai masker ya, cuci tangan. Nah, bedanya di sini kalau untuk certified human resources tidak seperti di kelautan perikanan membutuhkan infrastruktur yang banyak, ada peralatan ya, kalau ditangkap ada ikannya, ada ininya. Kalau di HR ini kan adalah berbasis bukti, pengalaman-pengalaman di ke-HRD-an seperti Pak Hendar kan ada rekrutmen kan pernah lakukan Ya, itu kan harus semua dibuktikan. Ya, Bapak kan sudah aktor ya, jadi pasti insya Allah udah pasti tahu gitu ya, gitu. Nah, Itu Pak. kemudian Pak Imran, kalau Ya, ininya, kalau dari nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman saya di industri gitu ya, ya di siap. pabrik-pabrik itu. Nah, ini berarti portofolionya dari apa cukup dengan surat keterangan kerja atau bagaimana dari tempat kerjanya gitu, Pak Imran? Jadi nanti portofolionya itu bukan hanya surat keterangan kerja, artinya berbasis bukti, ya kan? Ya, Bisa bentuk video, bisa ya, foto, ya kan? Bisa tulisan, ya kan? betul Nah, Pak. jadi bisa SOP, ya nanti yang inline dengan unit-unit kompetensinya. Itu kan nanti diuji oleh asesornya, gitu kan? Betul Pak, ya. Nah, yang menarik lagi Pak, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk e-learning ini kita punya platform, ada platform. Jadi nanti di konsorsium namanya ICHR, Indonesian Certified Human Resources. Jadi kita punya platform. Dan platform itu nanti dilakukan secara e-learning, secara automatically. Jadi nanti sistemnya blended juga. Jadi para asesor, para trainer yang TOT yang sudah level KKNI level 3 atau level 5 yang mengajarkan itu akan membuat program terintegrasi nanti dengan asesmen yang ada di platformnya LSP MSTKI, Pak, seperti itu. Ya, baik Pak. Terima Jadi kasih kayak Pak. model ruang guru gitu loh, Pak, ya Iya, gitu. ya. Jadi bisanya nanti ya orang mengikuti online training itu ya tidak perlu tiap hari seperti ini gitu, tetapi mungkin dia bisa melihat lagi dengan sistem blendednya dengan ya nanti seperti itu Pak. Jadi ada Ya. seperti itu. Baik, Terima terima kasih Pak kasih. Endar. Ya, Ya, ya terima baik kasih. Pak. Ya, bagus pertanyaan. Ya, terima kasih. Nanti silakan dibantu untuk share industrinya ya. Silakan.
Aduh maaf, maaf. Saya termute suaranya tadi. Maaf. Terima kasih sudah mengingatkan ya di pojok klik. Terima kasih Pak Endar ya. Ah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, karena kita kan tersebar dari berbagai kota, jadi teman-teman yang mendaftarkan diri nanti bisa melakukan e-learning atau e-training. Nanti asesmennya kan offline. Nah, pada saat nanti offline akan kita identifikasi di kota mana, misalnya kan. Nah, di Ambon ada berapa orang. Nanti kita akan gabung dengan teman-teman LDP yang lain gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa mereduksi cost-nya seperti itu, ya. Gitu Pak. Silakan, ada yang lain mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, silakan ya terkait dengan sertifikasi HR ini. Nah, karena di unit-unit kompetensi tadi untuk staff, supervisor dan manajer, biasanya kalau orang yang sudah punya pengalaman, hasil pengalamannya itu harus dibuktikan, menyiapkan portofolionya mulai dari rekrutmen, kemudian menguasai kompetensi tentang hubungan industrial, ya kan? Nah, ini keterampilan ini kadang-kadang yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berkecimpung di bidang HR gitu, Pak. Gitu, Pak, kira-kira. Ya. Silakan Pak, yang mau berminat ya kita challenge karena sertifikasi ini sebenarnya bukan ujian. Yang mengajukan permohonan ini adalah Bapak Ibu sekalian gitu kan. Terus Pak, kalau saya ikut kira-kira nanti Pak Hendra apa kompeten nggak sih atau belum kompeten nggak sih? Ya nanti kan akan dipandu pada saat diklat ya. Paling tidak nanti ada apa bisa kita PL ya pelatihan lanjut atau nanti kita akan di reassessment lagi gitu. Seperti itu Pak sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan. Pak Pajar, Pak Dr. Pajar, ada yang mau ditanyakan Pak? Belum, tadi materinya nggak ngikuti, nggak sempat ngikuti. Anunya jelek, sinyalnya jelek sekali. Oh gitu. Siap, baru bisa masuk. Siap. Ya. Anunya bisa di-share Pak. Materinya tadi. Siap. Oke, materinya baik. Coba di-share deh. Baik. Nanti saya belajar share dulu. Ya. Oke, makasih. Ya, share. Oke, siap. Mbak Triana bisa di-share Mbak Triana atau Pak Marwan? Ya, nanti kita akan share ya. Oke. Ini silakan bagi yang lain yang sambil yang mau ditanyakan. Ya. Silakan Pak. Pak Wayan. Silakan Pak Wayan kalau ada yang mau ditanyakan Pak. Mungkin senior saya nih, Pak Wahyu. Masih menyimak Pak Wahyu, silakan Pak. Dari JIK. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya sambil saya cek ini teknik sharingnya nih. Kalau di sharingnya nanti di mana biasa Pak Pajar? Di WA Group yang kita berikan ya? Di WA Group saja? Ya. Bisa di WA Group yang kita buat ya? Ya. Oke, materinya di-share di situ juga boleh? Boleh. Siap. Mana nih? Oh, filenya. Oke, ada file ya. File. Sip. Your computer. Kita cek dulu. Ya. Ini soalnya harus menguasai bidang.
Nah, sudah Pak, masuk? Berat kayaknya Pak ya. Nggak kelihatan Pak Fajar nih. Oke, nanti kita share ke Bapak Ibu sekalian ya. Nanti di apa betul di WA group aja ya. Di WA group nih coba saya langsung share yang sudah masuk ke webinar PUMI, saya langsung share ke sana Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya udah share langsung ke sana. Nanti bisa dilihat yang ini. Silahkan LDP PUMI TKI. Sini ada sosialisasi, ada e-learning. Oke. Ini agak berat memang filenya. Oke, saya udah share ke sana Pak. Jadi mohon izin nanti kalau misalnya ada yang masuk ke sana bisa dilihat di WA group kita ya. Di WA group ya. Oke. Ya. Silakan yang ini. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Pak Baron Raji. Kalau mantan Kensuse terus berlanjut Marusip Jepang, tamatan SUPM gimana? Oh, bisa. Kalau Marusip kapan saja, Pak, ya. Pak Baron, jadi ini di luar dari tema kita ya, dengan ini private-nya. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Baron Raji. Ya. Oke. Pak Helmi gimana, Pak? Ada yang mau ditanyakan Pak Helmi? Tentang HR nih. Lagi baca materi Pak Imron. Oke. Pak. Ya, transformasi Pak dari perikanan ke HR gitu kan. Pak Basri gimana Pak Basri? Silakan yang mau ditanyakan ya. Nah, biasanya memang cocoknya ini untuk industri-industri ya. Kalau di pabrik ya, pabrik seperti industri pengolahan ikan, itu kan dibutuhkan seorang HR yang handal untuk mengatur tenaga-tenaga operator produksi. Ya, terus juga menempatkan supervisornya dan juga manajer HR-nya ya, bagaimana melakukan seleksi, melakukan training kepada operator atau staff HR di bidang produksinya seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau main bisnis kita di perikanan, kita juga butuh orang HRD gitu Pak untuk menangani orang-orangnya seperti itu kira-kira. Ya. Gimana Pak Sujarwi? Wah ini Pak Sujarwi ini kan LPK-nya besar ini gitu kan. Nah perlu Pak untuk HR-nya. Silakan Pak Sujarwi berkomentar ya. Ya, masih mempelajari. Masih mempelajari ya. Mempelajari Pak, ya. Ya. Biasanya ini kalau untuk skala HR itu biasa di industri Pak ya, industri ya, yang makanya itu skala industri yang besar. Skala industri. menengah boleh, ke bawah pun boleh ya. Sebenarnya untuk LPK ini cocok untuk HR karena nanganin orang. Ya kan? Iya, ya. Ya, karena di sana kan ada lembaga pelatihan kerjanya, ada pelatihan metodologinya ya. Nah, nanti kan di LPK itu kan punya sektor-sektor Pak, ya kan? Sektor yang mau ditrainingkan apa saja. Nanti kita bisa cek lagi di SKKNI-nya seperti itu. Ya gitu. Nah, nanti sistem kita juga ini yang di platform e-learning-nya itu bisa kita melakukan e-learning apa e-training di bidang lain juga Pak. Misalnya kayak seperti model ruang guru gitu Pak. Ya, ruang guru kan gitu. Jadi kita punya konsep, kita punya lesson plan, punya sesi, sudah terintegrasi. Jadi nanti instruktur itu tidak buka-buka lagi Pak, seperti saya sekarang ini. Nah, sekarang ini kan saya mensosialisasikan, oh file saya di mana. Tapi kalau sudah punya platform, itu sudah masuk ke dalam. Jadi nanti terintegrasi juga dengan platformnya LSP yang ada e-assessment. Jadi kertas itu sudah tidak ada Pak, seminimal mungkin gitu. Ini luar biasa. Ya.
Dan juga kenapa sekarang sertifikasi di BNSP itu selalu mensyaratkan NIK, nomor induk kependudukan, supaya nanti itu bisa terintegrasi. Jadi kalau Bapak bisa buka platformnya Sisnaker, Sisnaker itu akan setiap orang bisa akses ke sana, nanti setiap orang bisa mengetahui kompetensinya masing-masing. Bidang apa saja yang mereka kuasai. Seperti itu Pak, kira-kira Pak Sujarwi. Ya. Terima kasih informasinya. Terima kasih Bu Yuli, saya mau sapa. Assalamualaikum Bu Yuli. Waduh, bisa dibuka mikrofonnya Bu Yuli. Waalaikumsalam, Pak. Posisi di mana nih? Lagi di perjalanan, Pak. Oh, perjalanan. Luar biasa Bu Yuli ya. Oke. Ya. Mau lagi dinas atau gimana? Ya, mau ke Bogor, Pak. Oh, mau ke Bogor. Siap. Luar biasa. Ya. Terima kasih sudah hadir untuk menyimak ya Bu Yuli, karena ini kan bidangnya SDM, ya kan? Sumber daya manusia. Nah, tapi nanti kita bisa integrasikan dengan di kelautan perikanan, gitu Bu. Jadi yang ngurusin orang-orang perikanan itu ya HRD-nya gitu ya. Ya, ada di badan SDM sebenarnya. Orang-orang badan SDM harus punya sertifikasi ini gitu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Imron. Siap. Gimana Pak Ayu? Mohon bergabung Pak Imron. Silakan Pak. Apa namanya? Saya mohon info saja dari Pak Imron. Ya. Pak, seperti Pak Imron ketahui, kami ini dari PTJ kan ada salah satu departemen, salah satu bagian yang kami sebut di sini sebagai bagian rekrutmen gitu Pak. Oke. Tugas daripada bagian rekrutmen ini adalah melakukan penseleksian. Ya. Jadi kalau dari peminat-peminat yang akan mengikuti pemagangan ke Jepang. Mereka sebagai recruiter lah seperti itu Pak. Mereka tugasnya menseleksi segala macam. Ini kan salah satu fungsi daripada ke-HRD-an kira-kira seperti itu Pak. Iya. Rekrutmen seleksi itu kan Pak seperti itu. Iya. Jadi kompetensi mereka bukan ke HRD gitu, tetapi lebih kepada salah satu fungsinya sebagai recruiters Pak. Oke, spesifik ya. Ya. Adakah adakah sertifikat yang bisa mereka dapatkan Pak? Sebagai seorang recruiters itu. Ya. Itu Pak kira-kira pertanyaannya Pak Imron. Terima kasih Pak. Ini bagus sekali pertanyaan Pak Wahyu ya. Jadi nanti skema yang di HR itu akan berkembang Pak Wahyu. Ya. Jadi untuk SKKNI yang tahun 2020 karena ini belum divalidasi ya skemanya HRD termasuk recruiters, termasuk manajemen talent management, terus kemudian ada juga macam-macam Pak di situ. Ada hubungan industrial. Jadi nanti lebih spesifik Pak. Jadi ada manajer hubungan industrial, ada untuk recruiters, ada untuk khusus trader, ada Pak nantinya seperti itu. Ya, namun belum divalidasi. Hanya saja kalau kita laksanakan e-learning, ya tetapi bisa-bisa saja e-learningnya, materinya ada semua di SKKNI, tetapi belum bisa diterbitkan sertifikatnya dari BNSP gitu Pak Wahyu. Nah, cuman yang tadi di 4 unit kompetensi itu baru satu bidang yang menyebutkan secara general untuk rekrutmen Pak. Rekrutmen and selection di situ. Ya. Gitu Pak. Jadi kalau kita lihat tadi yang Pak Wahyu yang saya gambarkan ya. Nah, ini ada materi menarik ya. Ya, saya kasih lihat. Nah, ini Pak. Nah, ini. Yang manajer, yang staff dulu ya. Ini staff nih Pak nih. Ya. Melaksanakan pencarian sumber calon pekerja, rekrutmen. Nah, ini. Nah, staf Bapak masuk di sini nih. Dan melakukan pengelolaan administrasi pekerja. Jadi, semua administrasi mulai dari CV, mulai dari ijazah, mulai apa semua itu dikumpulkan sebagai bentuk portofolionya, Pak. Nah, lalu nanti dia menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja. Lalu nanti dia bisa menentukan upahnya gitu. Misalnya melakukan administrasi pengupahan. Misalnya upah untuk Kensuse berapa saja di dalam form-form rekrutmen itu. Nah, nanti
karena ini sifatnya KKNI, dia tuh harus memiliki standar profisiensi sikap kerja Pak, soft skill yang Pak Wahyu sering ngomongkan ini, bahwa untuk unit 4 ini dia harus punya integritas untuk staf loh Pak, harus punya orientasi kepada customer, pada pelayanan. Nah ini harus orientasi kepada teamwork dan harus berorientasi pada komunikasi. Nah, 4 soft skill ini yang harus dimiliki di dalam SKKN-nya untuk staf. Gitu Pak Wahyu, ya. Nah, sementara kalau untuk lebih luas Pak, yang supervisor, misalnya ada stafnya Pak Wahyu, ya kan? Nah, selain dia ngurusin rekrutmen, dia juga bisa ngurusin yang lain Pak, misalnya melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan, training, ya kan? Nyusun SOP, pengelolaan kinerja. Nah, kinerja karyawan dia bisa tahu, ya kan? Gimana caranya dia mengukur nih, bikin SOP-nya. Ya, lalu dia juga menyusun SOP standar remunerasi tentang penggajian Pak. Nah, dia bisa lakukan itu. Nah, nanti bukti-buktinya dia harus siapkan pada saat asesmen. Nah, melaksanakan pemenuhan hak-hak normatif pekerja, hak-hak apa saja. Nah, ini ada lagi Pak, melaksanakan proses seleksi calon. Nah, ini rekrutmen. Nah, penilaian hasil seleksi, penawaran kerja terhadap calon, lalu melakukan penempatan pekerja. Nah, ini juga Pak, penempatan pekerja. Dia harus siapkan. Lalu dia bisa melakukan gap kesenjangan, gap kompetensi. Nah, dari gap ini dia bisa mengusulkan kepada manajer atau POD untuk melakukan training. Yang mana yang menjadi gap itu yang di training. Nah, lalu menyusun anggaran program pembelajaran, melakukan evaluasi keseluruhan, nah proses pemantauan kinerja sampai dengan melaksanakan tindakan disiplin organisasi tingkat organisasi. Nah berarti kalau ini 14 unit Pak, berarti bukti-bukti portofolionya harus disiapkan lebih banyak lagi Pak. Nah soft skill yang dimiliki tidak seperti seorang staf. Nah ini punya 8 jenjang Pak untuk ini. Dia punya integritas, leadership-nya main, management relationship-nya bagus, customer orientation-nya ada, konsultasinya ada, kerjasama, komunikasi, dan business acumen, pemahaman bisnis. Ini nanti terintegrasi ke dalam SKKNI, Pak. Nah, diuji oleh asesor gitu, melalui bukti-bukti portofolio yang sudah pernah dilakukan di JIK, begitu loh, Pak. Gitu, Pak, kira-kira Pak Wahyu. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak, jelas Pak. Nanti ya. kalau kurang jelas kita japri Pak ya. Siap. Ya, mantap, mantap. Terima kasih Pak Wahyu ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Silakan, saya sangat senang nih di challenge ini teman-teman yang lain. Ya, silakan Pak, yang lain Pak, silakan yang ingin menanyakan ya. Bu Dr. Jusri Nilawati juga boleh, Bu Doktor, silakan. Ya. Yang mau ditanyakan silakan. Pak Agung, ya. Monggo, Pak Agung. Ya. Sayang suara putus-putus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tolong diisi absensinya. Bit.ly absen webinar, copy paste. Ya, lalu di browser. Nanti dari absensinya ini kita akan berikan bukti sertifikat telah mengikuti webinar ini pada hari ini gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Pak Tenten gimana, Pak Tenten? Ya, silakan mau ditanya. Bu Yuli, mau ditanya Bu Yuli? Silakan. Mungkin tambahan Pak Imran ulung rempuk bicara Pak. Ya silakan Pak Tenten, silakan Pak, silakan monggo Pak. Terima kasih waktunya Pak. Ya. Pengalaman saja mungkin Pak Imran untuk Bapak Ibu yang memiliki staf atau minat untuk mengikut sertakan ke
program sertifikasi BNSP ini, berdasarkan pengalaman yang dirasakan langsung mengikuti pelatihan dan sertifikasi, itu sangat bagus sekali Pak. Akan runut Pak pekerjaannya, terus mungkin kalau yang selama ini bekerja itu sesuai dengan kebutuhan tanpa dokumen, dengan sendirinya karena dibutuhkan oleh BNSP, dokumen-dokumen tersebut mau tidak mau kita akan mengumpulkan Pak. Sehingga terdokumentasikan dengan baik, yang selama ini kita bekerjanya bisa tapi dokumennya tidak ada, karena mau sertifikasi mau tidak mau kita akan mengumpulkan. Yang tidak ada kita akan belajar, mungkin nanti Pak Imron sebagai instruktur gitu akan mengajarkan mana dokumen perusahaan yang belum ada, tapi ini akan menjadi bukti nantinya. Nah kita akan diajarkan membuatnya. Dengan sendirinya semua dokumen yang terstandar, itu kita akan memilikinya. Ini sangat bagus sekali. Jadi kalau yang belum punya, dengan sendirinya nanti perusahaan akan terstruktur lah gitu Pak. Itu pandangan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tenten. Berarti Pak Tenten sudah pernah mengikuti serangkaian asesmen di HR juga ya Pak? Atau metodologi Pak Tenten? Sertifikasi apa aja Pak? CHRM Pak. Oh CHR ya? Ya. Oke, sip. Di mana Pak? Ngambil dulu LSP mana Pak? CHR? Ilma ya Pak. Di mana? Ilma Pak. Oh Ilma. Ya, di HRD Forum Pak. Oh HRD Forum. Ya. Terima kasih. Luar biasa Pak. Ya, Terima Pak. kasih. Wah jadi pengalaman Pak Tenten ini betul sekali ya. Jadi sebenarnya nanti Bapak Ibu akan dipandu ya dalam pelatihan e-learning ini. Nah, makanya nanti Pak Tenten satu lagi Pak, di sistem kita nanti e-learning ini itu kita pakai platform. Ya, nanti platform. Jadi ada kemungkinan tutor yang lain pun bisa ngisi. Jadi sudah terstandar. Jadi akan diajarkan portofolionya mana saja gitu yang harus disiapkan ya. Karena targetnya nanti akan teruji pada saat sertifikasi gitu ya. Itu. Terima kasih. Oke, Mbak Sri Rahayu, saya juga jadi nggak kedengaran Pak Imron, mohon izin, materi boleh di-share ke email, boleh, silakan. Tadi juga Mbak Sri minta tolong nanti nomor teleponnya, saya berikan admin untuk masukkan ke WA Group PUMI, nah di situ kita sudah share materi tadi yang saya sudah sampaikan, gitu Pak. Ya, silakan yang ini. Ya. Nah, terkait tentang jadwal e-learning kita, jadi nanti e-learningnya itu ya kita lakukan di hari Sabtu atau hari Ahad, sementara kita off-kan selama seminggu dalam rangka pengumpulan dokumen. Jadi kita siapkan bukti-buktinya ya sebelum lanjut ke asesmen gitu. Nah, kalau di P2MKP atau di LSP Kelautan Perikanan itu kan kita lebih banyak mengakses kalau untuk operator itu pakai metode observasi. Sementara untuk di HR ini itu kita banyak ke portofolio dan menggali lebih lanjut di wawancara. Jadi nanti asesor itu tidak mengamati, tidak melakukan observasi, tetapi melihat portofolio Bapak-Bapak Ibu yang mana sudah melakukan pekerjaan tentang ke-HRD-an berapa lama, itu nanti akan digali oleh para asesornya, seperti itu untuk menanyakan lebih lanjut. Ya, mungkin itu dari saya ya. Silakan bagi yang lain ingin mau share seperti Pak Tenten pengalamannya. Karena teman-teman di sini kan rata-rata ada yang TUK perikanan, asesor perikanan. Ya, saya ingin menyapa nih, wah ini ada Pak Ipang nih. Selamat sore bos, Pak Ipang, gimana kabarnya? Ya, dibuka Pak Ipang, di unmute. Ini luar biasa Pak Ipang hadir ya sama saya. Gimana kabarnya bos? Aku cuma mengamati dulu lah. Aduh. Dari situ. Kan banyak masukan dan yang jelas direnungkan dan mari kita mainkan untuk tingkat selanjutnya kan. Sip. Luar biasa. Ya.
Ini bapak kita ini ya generasi kolonial tapi apa masih milenial gitu ya. Terima kasih Pak Ipang sudah masuk ya. Aku sama dengan Pak Fajar, tolong di ini nanti itunya materinya, Bos. Siap, ya. Itu kita sudah bagi nanti di WA group ya. Nanti kita email juga. Ya, siap. Silakan. Nanti bisa ke Japri saya juga ya. Nomor saya. Ya. Ini nomor saya di WA saya 0812 92 52 780. Nah, nanti bisa di Japri, nanti tak kasih materinya ya nanti di WA group kita ya, silakan. Sip. Terima kasih. Ya. Makasih. Mahendra, boleh masukkan nama saya di WA Group? Boleh, Pak. Yang sudah kirim materinya atau bisa kirim ke email Mahendra Utu. Terima kasih, Pak Mahendra, sudah bergabung dari Utu. Wah, ini sahabatnya Prof. Edo nih kelihatannya nih ya. Gitu. Ya, Pak Fajar bertanya, kalau mau ikut sertifikasi HR berapa hari ya? Nah... Pak Fajar, Pak Dr. Fajar Basuki, kalau mau ikut sertifikat HR itu e-learningnya itu hanya 2 hari, Pak, ya. Ya, disesuaikan dengan jabatannya. Kalau untuk jabatan manajer, nah itu bisa 2 hari, ya. Nah, sementara untuk kalau staff e-learningnya hanya 1 hari. Nah, asesmennya rata-rata 2 hari, Pak. 1 pre-assessment, 1 assessment. Nah, pada saat pre-assessment itu mengisi APL 01, APL 02, nanti si asesornya akan memeriksa semua portofolionya yang sudah di-trainingkan gitu, Pak. Itu ya. Gitu, Pak Fajar, ya. Jadi waktunya juga tidak secara langsung. Misalnya kita lakukan e-training itu di tanggal yang saya sebutkan tadi. Saya mohon izin share lagi. Ya, saya izin share lagi ya, bahwa kita lakukan ini. Mohon izin sebentar, saya share lagi untuk ini. Ya, untuknya jadwalnya di belakang tadi. Nah, nih Pak Fajar, Pak Dr. Fajar. Jadi di sini kan ada serentak. Oh tadi maaf. Bukan yang ini. Nah ini Pak, tergantung jabatannya Pak Fajar ya. Misalnya untuk PBK, pra-PBK itu berarti ada diberikan wawasan ya tentang HR, terus nanti online. Ini tanggal 16 sehari dan 23 Pak. Ya, ini ada 2 hari, jadi di tanggal 16 sama tanggal 23. Nah, karena di tanggal 16-23 ini akan berjenjang ya untuk jabatan supervisor ya. Ya, jabatan supervisor. Ini tanggal 16 jam 8 sampai jam 12. Berikutnya tanggal 23 lagi jam 8 sampai jam 12. Nah, tergantung kesepakatan teman-teman nih peserta. Kalau online kan kapan saja. Ya kan, di mana saja. Ya. Nah, kita sepakati di sini ya kita. Namun nanti kalau pada saat pra-assessment itu harus offline, Pak. Nah, itu di tanggal 29 ya, siang hari, dan asesmennya offline itu di hari berikutnya pada tanggal 30. Nah, kalau untuk itu tadi untuk supervisor. Nah, sekarang kalau untuk staff, nah, dengan hari yang sama Pak, kita atur. Ini waktunya malam, ya. Nah, bisa nanti kita adjustment di sini ya, malam. Nah, ini untuk PBK, pra-PBK dan PBK online, dan pra-assessment-nya tanggal 29 dan tanggal 30. Karena kita akan atur sedemikian rupa untuk asesor HR yang akan datang melakukan assessment ya pada tanggal 29 dan 30, Pak. Demikian Pak Fajar ya, terima kasih. Luar biasa. Oke. Pak, Mbak siapa Pak? Wirna atau Mbak Wirna nih? Ari Wangsa. Mbak Wirna ya. Mohon penjelasan
Bapak Dr. Imron terkait calon ACC untuk staf, apa bisa berdasarkan pengalaman kerja saja tanpa dilalui dengan pendidikan? Cukup dokumen portofolio siapa? Oke, baik. Koperasi untuk jadi satu kesetopan. Iya, betul Pak Iya. Imron. Itu kalau di koperasi seperti itu dilakukan. Iya. Biasanya setiap kali pendidikan dilakukan langsung uji kompetensi. Boleh. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan Pak Wirna, ya maaf ya tadi di depan itu kan ada persyaratan untuk staf. Nah, ini Pak, di sini ada pilihan, ya kan? Misalnya, nah, tadi mana nih ya? Ini staf nih Pak, minimal. Ini Pak ada kata. Ini kan pilihan Pak. Sebenarnya di sini ada kata atau. Ini kurang diketik nih atau. Misalnya minimal lulusan D3 untuk fresh graduate atau, ya kan? Maaf. Mahasiswa semester 5 atau. Jadi kalau dia lulusan D3 boleh fresh graduate. Mahasiswa 5 tahun ke atas boleh, silakan. Lulusan SMA sederajat tuh Pak. Nah, di sini Pak Wirna pengalaman kerja minimal 1 tahun. Untuk staf ini Pak. Tapi di bidang HR gitu ya. Jadi tadi kalau Pak Wirna bilang, Pak di koperasi pernah ngurusin orang nggak? Sudah punya pengalaman setahun. Tapi dia SMA derajat, boleh Pak. Gitu. Nanti tinggal menyiapkan portofolionya gitu loh Pak. APL 02. Nah, kan ini kan kalau staf ini kan hanya 4 unit Pak nih yang dia harus siapkan. 4 unit, tapi portofolionya boleh generated gitu kan, minimal 2 alat bukti apa saja yang sudah pernah dilakukan terkait kegiatan kompetensinya ada 4 kompetensi. Siapa? Monggo Pak, kita persilakan Pak untuk staf ini ya. Terima kasih Pak Imron. Ya. Nah, sama-sama Pak Wirna, saya senang sekali bisa bergabung ya hari ini ya. Luar biasa Pak Wirna ya. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, memang mohon izin dan mohon maaf, ini PSKK tidak ada kalau untuk mandiri. Makanya PSKK kan kalau kita di LSP biasa kan ada bagi per paket, ya kan? Kalau di HR ini, di LSP MSD MKI kebijakannya tidak mengambil PSKK. Itu karena menurut direkturnya sama ketua dewan pengarahnya ribet untuk membuat laporan gitu. Nah kalau LSP, KP kan sudah terbiasa ya Pak Helmi ya, gitu ya. Teman-teman sudah terbiasa kalau untuk membuat laporan gitu. Ya, siap. Oke, ada lagi Pak? Mbak Dwi Widya. Gimana Mbak Dwi? Masih monitor? Nah, ini wah temen nih, ada yang dari Bu Elia, TUKP 2BK. Ini tamunan. Bu Elia, gimana kabarnya Bu? Masih menyimak? Masih menyimak Pak, baik Pak. Gimana Bu tentang HR ini Human SDM gitu? Ini saya agak terlambat tadi Pak, baru pulang kerja. Oh gitu, maaf. Oke, baik Bu. Nanti PPT-nya Pak. Ya siap Bu. Nanti kita share PPT-nya Bu ya. Siap kita berikan ya. Nah, cuma saya coba masukkan PPT di apa kolom chat ini kayaknya belum. Nah ini udah bisa nih kayaknya Pak. Ya sosialisasi e-training ini lagi jalan. Silakan Bapak Ibu bisa ambil ya. Nah, lagi jalan itu lagi akses masuk Bu. Ada 7,25 MB ini ya. Ya silakan dibuka, dipelajari ya. Yang ingin men-challenge ya mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi BNSP ya monggo. Mau langsung manajer juga boleh gitu boleh. Nggak masalah. Siap, kita akan pandu, ya. Sudah bisa dibuka ya, Bapak Ibu sekalian? Itu sudah sukses ya? Ya, silakan yang mau ditanyakan. Siapa lagi? Coba saya menyapa yang lain. Kalau ini,
Pak Baron Raji, gimana Pak Baron? Siap, Pak. Bisa mengikuti HR? Ya, masih mengikuti, Pak. Ini udah lama nggak ketemu, Pak ya. Oh, udah lama, Pak. Mantan Kensusei Bapak ini. Dulu dari Kensusei mana, Pak? Dulu di Cinan, Kensusei di Cinan dari Aceh. Oh, di Cinan, Miyazaki. Bapak sekarang di mana, Pak Baron? Oh, ini sekarang posisi sementara di Bandung kena lockdown, jadi nggak bisa balik ke Aceh. Oh, gitu. Dinas di mana, Pak Baron sekarang? Untuk sementara nggak ada, Pak. Biasanya kan masih di Jepang kan. Oke, siap. Dari Kensusei beralih di perikanan sampai 2013. Ya. 2013 kita beralih ke pertanian sama peternakan. Oke, siap. Waduh, dari dulu namanya SUPM Ladong Aceh ya, Pak ya, Pak Baron? Iya. Iya. Pak yang rekrut kan dari BBS. Terima kasih. Berarti saya udah zaman kolonial, Pak Baron ya. Nah. Ini masih mengamati Pak nih, kan? Masih siap. mengamati. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagus Pak. Ya. Insya Allah akan menyusul Pak. Oke, siap Pak. Monggo Pak di ini ya. Ya. Nah, saya mau nyapa lagi nih, Bu Lucy Mandola. Bu Lucy gimana Bu Lucy? Masih menyimak tentang HR SDM, Bu? Ya, mungkin masih belum monitor ya. Silakan yang mau bertanya lagi ya. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, bagus. Bagaimana mekanismenya untuk kami dari daerah Kalimantan yang berminat pra-asesmen dan asesmen? Karena harus offline. Wah, itu bagus. Oke. Pak Rama Eka Putra. Pak, Kalimantannya di mana, Pak Rama? Bisa dibuka mikrofonnya, Pak Rama? Oh, di Balikpapan. Baik. Nah, kita punya konsorsium LDP yang ada di Balikpapan. Jadi kalau Bapak minat mendaftar untuk mengikuti training online dari kami, bisa karena online jarak. Nanti pada saat asesmen itu ada di Balikpapan. Namanya siapa LDP-nya? Kita ada konsorsium Pak. Nanti akan kita Bapak kirim ke sana ya untuk dilakukan asesmennya. Gitu Pak. Ya, gitu Pak Rama. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Jadi kita punya kawan di sana ya untuk melakukan asesmen ya. Seperti itu. Nah, teman-teman yang Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki sertifikat asesor dan mendapatkan sertifikat teknis dari HR Manager, itu nanti Bapak bisa menjadi asesor juga untuk MSDM. Karena syarat untuk menjadi asesor MSDM harus memiliki sertifikat teknis sama sertifikat asesor. Jadi kalau Bapak ingin men-challenge, Pak saya mau ngusul untuk mengambil sertifikat manajer, nah itu Bapak nanti bisa melakukan asesmen atau menjadi asesor MSDM di LSP MSDM-nya. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ya, gitu. Ya. Oke, Mbak Rabia mohon link absensi. Bapak bisa share lagi. Tadi belum sempat absen, sinyal terputus. Boleh, Bu. Silakan. Ya, nanti kita kirim lagi ya. Jadi copy bro. Sekarang saya copy paste. Siap. Oke. Sudah Bu ya, Bu. Nih, absensinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, dari hasil penjelasan saya yang dari awal sampai akhir, kalau misalnya ada yang belum dipahami, itu bisa japri ke saya, ya berkonsultasi, termasuk juga penyiapan portofolio. Karena yang penting di sini kan membuktikan bahwa Bapak itu kompeten di bidang HR. Ya, sebenarnya e-learning itu dalam rangka pengumpulan portofolio. Jadi kita nggak banyak
bahas teorinya, Pak, gitu ya. Kita bahas tentang apa yang Bapak sudah lakukan, yang harus dikumpulkan portofolionya, yang relevan dengan R gitu. Seperti itu, Pak, kira-kira. Ya. Gitu ya. Siap. Ada lagi, Pak? Ya. Kalau tidak ada lagi, saya mohon ada kesan pesan ya, karena kita dari jam ya 16 udah 1 jam 13 menit ya kita sudah lakukan materi sosialisasi ini. Yang kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa men-challenge melakukan permohonan sertifikasi mumpung nih paket merdeka. Paketnya merdeka lagi nggak enak nih. Paket merdeka Pak Mer gitu Pak. Ya Pak Triana, kalau Pak IGN Triana mau men-challenge, monggo Pak silakan. Nanti kita bimbing ya, nggak usah khawatir. Siap ya. Siapa aja silakan. Pak Sujarwi boleh silakan. Mbak Putri untuk TUK-nya boleh. Wah ini sebelumnya apa? Nah, Ambar. Ini Ambar siapa nih ya? Mbak Putri boleh, Mbak Putri silakan ya. Mbak Putri calonnya cocoknya ini Mbak Putri. Ngajukan permohonan untuk HR. HR manager Bu. Challenge gitu. Itu di Bali banyak juga LSP MSDM Bu, banyak. Khususnya untuk di sektor pariwisata. Jadi yang teman-teman forum HR itu di Bali sudah membentuk forum HR. Kebetulan kemarin kalau nggak salah kesepakatan untuk LSP HR untuk seluruh Indonesia itu disepakati di Bali. Ya kalau nggak salah ada LSP MSDM universal juga dari Bali gitu. Ya, jadi dia mengintegrasikan. Ini bagus sekali karena HR ini bisa mengintegrasikan untuk semua sektor, ya kan? Karena dia ngurusin orangnya gitu, Bu. Gitu, Bu Putri, ya. Ya. Ya izin Pak Dr. Imron, nanti saya pelajari dulu. Saya minat, cuman yang pasnya yang mana? Siap Bu. Memang harus menyiapkan ininya Bu, portofolionya. Ya, portofolionya yang relevan selama ini Ibu sudah lakukan. Misalnya di TUK-nya Ibu biasakan rekrut asesor, rekrut misalnya peserta, ya kan? Bagaimana menyeleksi peserta. Itu kan terdokumentasi semua Bu. Ya, apakah dalam bentuk deskriptif, tulisan, atau bentuk video. Nah, kalau saya lihat Bu Putri ini kan waktu melakukan asesmen itu banyak sekali rekaman-rekamannya. Itu bisa jadikan bukti, Bu, gitu kan ininya. Jadi bukti portofolio itu bukan hanya dalam bentuk surat tugas gitu, bukan Bu ya. Bisa berupa video, bisa berupa foto, bisa berupa hasil karya kita, itu bisa dijadikan bukti tentang kaitannya dengan relevansinya dengan HR gitu loh Bu. Ya, ya. Jadi itu bukti. Jadi berbasiskan bukti Bu ininya ya. Ya. Oke Dok. Nanti ini chat di siap. Japri nanti. Siap Bu. Di Japri saja Bu. Ya. Di Japri nanti kita lakukan apa namanya bimbingan konsultasi ya. Karena e-learning ini kita lakukan bimbingan terus supaya peserta kita ini bisa kompeten memahami persiapan portofolio yang bisa diberikan gitu Bu ininya. Ya gitu. Nah, saya mau terima kasih Bu ya. Nah, saya mau coba lagi tadi ada yang menarik sebenarnya dari direkturnya Ketua Dewan Pembina dari mana nih? Dari LSP MSDM KI itu memberikan paparan kemarin waktu di Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka menjelaskan tentang akselerasi manajemen sertifikasi manajemen SDM. Nah, saya sempat ngikutin
beliau memberikan paparan ini dan itu cukup menarik buat kita semua untuk belajar di bidang HR. Nah, mungkin saya akan coba sedikit kilas ya untuk ininya, coba share dia punya ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya share. Nah, ini kan wajib tahu, sudah kita sama semua tahu Undang-Undang Tenaga Kerja. Kemudian ini tadi saya katakan nih, nah BNSP, ya kan. Nah, ini ada SE Surat Menteri Tenaga Kerja RI. Nah, gitu. Tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi terhadap jabatan bidang MSDM. Jadi nanti ke depan semua perusahaan ya itu diverifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja yang untuk khusus bidang MSDM. Jadi wajib sertifikasi. Kalau nggak salah tahun depan, 2 tahun dari sejak surat edaran ini diterbitkan. Dan itu ditembuskan ke pemerintah daerah, gubernur, wali kota untuk melaksanakan amanah ini. Nah, ini yang terakhir yang coba. Nah, ini filosofi asesmen. Ya udah, kita semua kan banyak jadi asesor ya. Di sini bahwa asesor itu ya berbasis ya kan, berbasis kriteria asesmen, ada bukti ya hubungannya dengan standar ya, kemudian berbasis bukti, suatu proses memberikan bukti dengan kompetensi dengan suatu standar, dan diminta asesi itu adalah partisipatori. Jadi kandidat itu calon yang mau diuji terlibat dalam proses asesmen. Jadi selama ini kan kalau kita di universitas ya kan kita memberikan ujian kepada mahasiswa. Nah, kalau ini enggak, kita minta semua calon asesi adalah terlibat dalam proses asesmen gitu. Nah, ini yang menarik ya. Saya mau tunjukkan nah, profesi MSDM. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini mungkin Bu. Nah, ini. Nah, tahapan asesmen uji untuk HR, ya kan? Nah, kita di sini kan pengajuan dari asesi POM APL 0102. Ini kita nanti terus lakukan bimbingan teknis, Bu. Bapak Ibu sekalian, ada pra PBK, ini opsional. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mengikuti uji kompetensi dari sertifikasi HR melalui e-learning dulu, siapkan biodatanya, kelengkapan persyaratan dasar dan asesmen mandiri. Nah, ini kan sudah sama kita tahu. Lalu mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Nah, nanti kita kasih seperti ini opsi. Nah, terus dilakukan pra-asesmen. Nah, di sini kan nanti tugas saya pelatihan berbasis kompetensi PBK, melakukan penyelarasan keilmuan asesi dengan unit kompetensi yang dipersyaratkan dalam skema. Jadi skema tadi jabatannya staff, skema jabatannya supervisor, skema jabatannya manajer, baru masuk pra-asesmen. Pra-asesmen itu pengecekan bukti portofolio oleh asesor sebelum asesmen. Nah, lalu kita asesmen. Asesmennya kapan? Melalui ujian tertulis, lisan, portofolio, pertanyaan ke pihak ketiga, dan observasi demonstrasi. Karena kita di sini tidak mengambil observasi, kita lebih banyak memakai portofolio, dan tentunya nanti kita akan melakukan menggali portofolio itu yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu Pak. Ya, kira-kira ya. Nah, ini yang proses tahapannya. Ya. Gitu Pak Wayan, Pak Sasprijon ya, Pak Dr. Padli masih menyimak. Ini TUK KP siapa Bu Jusri ya, Bu Dr. Jusri kali ya. Ya. Masih menyimak Pak. Maaf. Luar biasa. Masih menyimak Pak. Terima kasih. Putus-putus suaranya. Suaranya Pak Imran. Oh gitu, terputus-putus ya. Waduh maaf nih. Apa sinyalnya yang kurang bagus ini dari ini ya. Ya, saya kira itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Ini saya mengakhiri karena pertemuan kita sudah 1,5 jam ya. Jadi nanti kalau ada yang menanyakan lebih lanjut karena kita batas
akhir pendaftaran kita ini di tanggal 10 ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu kalau mau daftar dulu ya, bayarnya ya nanti aja gitu ya, di tanggal 10, tanggal berapa gitu ya. Yang penting kita mau tahu peminatnya, seberapa besar nih peminatan tentang HR gitu lah, ya kan? Nah, HR ini ya nanti terkait dengan pekerjaan Bapak Ibu yang sudah miliki. Karena ini kan mumpung dari LSP-nya kasih paket Merdeka, ya Merdeka ini artinya hanya di bulan Agustus, Bu. Bapak Ibu. Jadi setelah di bulan Agustus, ya kembali normal lagi ininya. Yaitu kebijakan dari LSP-nya. Karena kami kan hanya dari LDP-nya, Lembaga Diklat Profesinya. Sama seperti TUK, hanya mengambil kebijakan dari LSP-nya. MSDM, KI, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau begitu demikian Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, mohon izin saya ingin merekam ya hasil webinar kita pada sore hari ini. Saya mohon izin supaya bisa membuka kameranya semua. Saya mau potret ya. Nanti kami dokumentasikan ya, dan dokumentasikan ini menjadi bukti portofolio saya juga, Bu, ya kan? Nah, dalam nanti mengajukan sertifikasi misalnya metodologi untuk KKNI. Kalau saya ngajar, ya ini bukti saya gitu, Pak. Ya, mohon izin saya foto ya. Oke, silakan dibuka kameranya, Bapak Ibu. Ini ada dua apa namanya slide ya. Oke, Pak Dedi Mulyadi, Pak Wirna Ariwangsa, silakan dibuka. Monggo. Oke, terima kasih. Ya, Mbak Ambar masih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Satu lagi. Bapak Ibu sekalian, tolong dibuka. Alpan ya. Semua, Mario, Mahendra, Pak Mahendra dari UTU ya. Ya, oke. Mbak Elia, Pak Sony baru masuk. Ya, terima kasih. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya sore hari ini. Ya, sekali lagi atas nama pimpinan LDP PUMI, terima kasih telah menyimak. Ya, bagi yang berminat silakan mengisi absensinya daftar hadir. Nanti untuk sertifikat sosialisasi ini akan kita kirimkan melalui WA Group Bapak Ibu sekalian. Sebagai penghargaan kita, Bapak Ibu bisa hadir pada sore ini. Mohon izin, demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. LB, Pak Wahyu senior saya, Pak Sujarwi, ya, Pak Dokter Fadli, Pak Ipan, Pak Wayan, Pak Adina, Bu Dokter Yusri Nilawati, Pak Ente, Pak Asti, Pak Sri, ya, Mbak Lucy, Mbak Yuli juga hadir ya. Terima kasih ya Mbak Yuli. Pak Waridin, staff saya yang di Tegal, terima kasih. Pak Rabia, Mbak Rabia, Bu Eli, ya, Pak Sony, Pak Tenten, Pak Trianta, Pak Dani Eko Sugi, dan lain-lainnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berminat mengikuti sertifikasi HR ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sore. Mohon izin live ya Pak. Makasih.